Seluruh desa dihebohkan dengan ditemukannya seorang anak yang tengah menangis yang berada di atas pohon kelapa, Tetapi anehnya, saat warga ini bertanya kepada anak itu apa yang terjadi sebelumnya kepada dirinya, anak itu cuma menjawab, "Tidak tahu." Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua tentang satu kisah horor yang gak kalah menegangkan nih, yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding tentunya. Dan cerita horor kali ini berjudul Diculik oleh Hantu Wewe Gombel. Cerita ini mengisahkan seorang bocil atau anak kecil yang hilang saat dia tengah asik bermain. Dan endingnya, waduh gak nyangka banget, Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya, guys. Tapi sebelum lanjut, tolongin aku ya buat pencet tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat nih bikin videonya buat kalian semua, guys. Terima kasih. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang perempuan yang bernama Aina. Disclaimer nih ya, beberapa nama di toko ini akan aku samarkan ya guys ya, untuk menjaga sebuah privasi biar mantap gitu guys. Oke lanjut ya. Nah jadi Aina adalah seorang perempuan yang berasal dari sebuah desa, yang mana si Aina ini sewaktu kecil dia tinggal di sebuah desa itu, dan desa itu masih kental dengan aura mistisnya. Kita sebut saja Desa Mayu, karena penduduk di Desa Mayu ini masih kental dengan kepercayaan aura mistisnya. Hal itu menyebabkan apapun yang terjadi di Desa Mayu ini pasti akan dikaitkan dengan kepercayaan atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan mistis gitu loh, Dan perlu kalian tahu, bukannya mereka ini nggak mempercayai adanya Tuhan. Tetapi budaya tradisional yang masih kental ini membuat pola pikir masyarakatnya nggak bisa berkembang gitu loh, Selain itu, tata cara peradaban kuno masih dipakai oleh penduduk di Desa Mayu ini. Nah, hal ini tampak ketika suatu ketika ada sebuah tragedi dan kejadian yang sangat menggegerkan warga di Desa Mayu ini, Kejadian apa itu? Nah, langsung saja kita masuk ke menghilangnya anak di Desa Mayu saat bermain. Pada awalnya di Desa Mayu ini, tampaklah para penduduk menjalankan aktivitasnya seperti pada biasanya. Orang tua pagi-pagi udah sibuk pergi ke ladang mencari rezeki, dan anak-anak pun pergi ke sekolah untuk belajar. Tak ketinggalan juga para bocah cilik tengah asik bermain di halaman rumahnya. Jadi kisah ini diceritakan oleh perempuan yang bernama Aina. Nah saat itu si Aina ini yang masih kecil juga ikut bermain bersama teman-temannya di halaman rumah tetangganya, Hingga sore hari pun tiba, para bocil-bocil yang masih kecil ini tengah sangat asik bermain. Udah ya teman-teman, hari udah sore nih. Yuk kita pulang, besok lagi lanjut mainnya, ungkap si Aina. Lalu disahut oleh teman Aina yang lain. Iya nih, aku juga mau pulang, aku mau mandi, besok main lagi ya, dadah. Namun anehnya pada hari itu berbeda dengan ekspresi Ibu Tini. Terlihat Ibu Tini yang tengah kebingungan seperti seolah-olah mencari sesuatu. Dan saat ditanya oleh penduduk desa yang lain alias tetangganya, "Ibu-ibu, ada lihat anak saya Tono tidak?" "Emang kemana anak ibu?" Ibu Tini pun menjawab, "Tadi pamit dari rumah ingin main sama teman-temannya." Lalu tetangganya pun menjawab, "Iya bu, tadi sih saya juga melihat anak ibu Tono itu lagi main sama teman-temannya. Dan pas sore hari kebetulan dia juga main sama anak saya bu. Tapi anak saya udah pulang tuh bu, nggak tahu ya sama anak ibu." Mendengar pernyataan dari tetangganya itu, Ibu Tini pun makin panik lah ya kan. "Ya ampun Tono, Tono pulanglah kamu nak. Di mana kamu nak? Hari udah maghrib," ungkap Bu Tini. Berita Tono yang hilang tersebar hampir ke seluruh penduduk desa, Lalu warga desa pun menghampiri Ibu Tono. "Sejak kapan anak Ibu Tono itu hilang bu?" "Sejak sore pak, biasanya anak saya ini kalau udah sore pulang ke rumah, tetapi kali ini gak pulang lagi pak ke rumah," kata Ibu Tini sambil menangis. Dan dengan serontak warga desa pun berkata, "Apa jangan-jangan anak ibu telah
sembunyikan oleh Wewe Gombel. Segera beritahu dan minta tolong warga desa yang lain, Bu, sebelum terlambat. Ayo cepat. Ungkap warga desa yang lainnya ke Ibu Tini. FYI, jadi Wewe Gombel ini adalah sesosok makhluk halus atau hantu dalam mitologi Jawa yang dikabarkan suka menculik anak-anak di malam hari atau di sore hari menjelang senja. Wewe Gombel ini sering digambarkan adalah sesosok perempuan makhluk halus yang memiliki bola dada yang sangat besar dan juga panjang, dan juga sering digambarkan memiliki gigi seperti layaknya seorang vampir. Nah, cerita ini konon katanya diungkapkan oleh para orang tua untuk memberitahu kepada anaknya agar jangan bermain ketika hari udah menjelang maghrib atau menjelang malam, guys. Nah, kita lanjut ke cerita yang tadi ya. Jadi, berita kehilangan si Tono tersebar ke seluruh penjuru desa. Berbondong-bondonglah itu orang-orang mencari si Tono di semua pelosok desa. Ada yang membunyikan kentongan, bahkan juga ada yang menyalakan obor untuk mencari keberadaan si Tono ini. Dan kejadian itu terjadi ketika senja menjelang maghrib, well. Nah, di desa ini saat menjelang matahari terbenam, lingkungan menjadi sunyi. Para orang tua pun melarang anaknya untuk bermain di halaman rumah jika sudah menjelang maghrib. Jadi kami jarang keluar rumah saat menjelang malam, Vi, ungkap si Aina. Nah, balik lagi ke cerita si Tono. Anak ini nggak juga ditemukan, meskipun warga udah mencari kemana-mana. Dan tak lupa juga orang tua si anak itu sudah menghubungi orang pintar terdekat untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Ritual mistik pun mulai dilakukan demi mengikuti instruksi si dukun, seperti menyembelih ayam cemani, membakar kemenyan, kemudian menaburkan garam di area rumahnya. Semua ritual telah dilakukan, tetapi anak itu nggak juga ditemukan, well. Pengajian di musola pun juga dilakukan untuk mendoakan anak yang hilang itu alias si Tono. Dan warga pun juga menggelar doa bersama, berharap dan memohon kepada Tuhan agar si Tono cepat ditemukan. Dan hal ini berlangsung selama beberapa hari, well. Hingga akhirnya pada hari kelima ketika warga ini mulai putus asa nih karena Tono ini nggak juga ketemu-ketemu. Dan inilah plot twistnya, well. Seluruh desa dihebohkan dengan ditemukannya seorang anak yang tengah menangis yang berada di atas pohon kelapa, well. Kok ada bunyi suara anak menangis ya? Kamu denger nggak? Oh, lah, aku dengar juga. Tapi di mana suaranya ya? Itu anaknya di atas pohon kelapa, Mak. Para warga yang sudah mengetahui ada anak hilang yang ditemukan di atas pohon kelapa itu langsung berbondong-bondong ke lokasi kejadian, well. Untuk memastikan siapa anak itu, apakah anak itu anak yang hilang yang tengah dicari selama ini. Dan ketika warga melihat anak itu, ternyata benar, well. Anak itu adalah anak laki-laki yang berusia 5 tahun yang menghilang. Dan ketika ditemukan anak laki-laki itu, alhamdulillahnya dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi anehnya saat warga ini bertanya kepada anak itu apa yang terjadi sebelumnya kepada dirinya, anak itu cuma menjawab, tidak tahu. Dia hanya ingat terakhir kali dia cuma bermain di halaman rumahnya. Lalu tiba-tiba aja dia berada di atas pohon kelapa ini, ungkap si anak itu. Dia tidak ingat apa yang terjadi dan siapa yang membawanya ke atas pohon kelapa itu, well. Dan hingga akhirnya warga pun membawa pulang anak itu dan kedua orang tua anak itu melakukan ruatan agar malapetaka tidak lagi mengikuti sang anak, guys. Dan hingga saat ini tidak ada kepastian dan alasan mengapa anak itu menghilang dan tiba-tiba berada di atas pohon kelapa. Sampai saat ini nggak terpecahkan, guys, masalahnya. Mungkinkah dia disembunyikan oleh hantu Wewe Gombel? Gimana menurut kalian, well? Namun ungkap si Aina pada saat itu yang menyaksikan kejadian itu, mitos tentang hantu Wewe Gombel masih eksis hingga saat ini. Dan sangat terkenal nih di masa kecil saya, si kata Aina. Mungkin setiap daerah memiliki mitosnya masing-masing, entah benar itu atau tidak. Cuma Allah yang tahu ya, guys ya. Well, gimana menurut kalian cerita horor kali ini, well? Seru kan? Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bermainlah sesuka hati, tapi ingatlah waktu jika sore hari udah tiba, sebaiknya pulang ke rumah masing-masing agar tidak diculik oleh Wewe Gombel, well. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang gak diinginkan pastinya. Nah, itulah, well, cerita horor kita kali ini. Nah, jika kalian suka dengan cerita aku kali ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya dan saran-sarannya di bawah agar aku tambah semangat nih bikin videonya buat kalian semua, well. Terlebih dan terkurangnya aku minta maaf. See you, stay tune ya, well. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.